Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat GIF yang dirahmati Allah, siang hari ini saya berada di suatu kafe, di suatu tempat. Nah, rencananya tadi kami mau nyantai-nyantai di sini, tapi ketemu sama seorang gadis, namanya Mbak Reta. Dia merasa kesakitan, sahabat. Kemudian dia sebagai sesama manusia, saya menyamperinya untuk memberikan pertolongan. Dan kita juga sempat bertanya-tanya latar belakang dari Mbak Reta, kenapa kok sampai berdarah seperti ini, sahabat. Jadi sebenarnya ceritanya panjang. Mungkin kita langsung tanya-tanya aja sama Mbak Reta. Apa sebenarnya yang membuat Mbak Reta kok sampai berdarah-darah seperti ini? Seperti apa kegiatannya sehari-harinya? Kok sampai gimana ya, ngeri, sampai baunya itu sampai anyir, bau darahnya itu melebihi. Biasanya kalau darah itu kan baunya cuma amis-amis saja, itu ini agak seperti bau-bau busuk, sahabat. Jadi baik, kita langsung ini aja. Sepertinya Mbak Reta mulai kesakitan lagi. Kita langsung tanya-tanya aja ke Mbak Reta. Mbak, gimana Mbak? Masih terasa kesakitan? Masih sih, dikit-dikit sini. Sebenarnya sampean kegiatan sehari-harinya itu apa Mbak? Apa cuma nyantai-nyantai aja? Apa ibu rumah tangga? Apa masih kuliah? Apa masih sekolah? Enggak sih, saya nggak kerja kok. Oh, nggak kerja, udah lulus? Sudah. Oh, sudah lulus. Terus kegiatannya apa di rumah? Nyantai-nyantai aja gitu? Iya. Terus ini tadi kok bisa sampai, ya Allah, saya juga bingung ini, sahabat. Kalau gini nih mau dipegang, bukan muhrimnya, pakaiannya juga, sahabat tahu sendiri gimana ini. Astagfirullah, antara astagfirullah sama alhamdulillah ini, sahabat. Ya Allah, gimana Mbak? Kesakitan Mbak? Iya, masih. Coba Mbak istighfar. Maaf, kalau mau boleh tahu Mbak muslim? Enggak, Mbak non muslim berarti? Bukan non muslim juga? saya nggak percaya Tuhan, Mas. Oh, nggak percaya Tuhan, sahabat. Berarti apa ya? Tidak beragama berarti sampean? Oh, tidak punya agama tertentu Mbak ini, sahabat. Dia tidak beragama dan tidak percaya Tuhan. Ya, sampean tidak beragama, tapi sampean percaya sama Tuhan. Kalau adanya Tuhan, sampean percaya? Tuhan yang mana? Ya, Tuhan yang sampean yakini. Yalah, nggak usah ngomong Tuhan. Ya Allah. Mungkin kita gini dulu ya, sahabat, kita terapi dulu. Meskipun dia nggak percaya Tuhan, coba kita lantunkan sholawat Tobibi Kolbi, sahabat. Sholawat penyembuh. Siapa tahu Mbak ini meskipun dia tidak percaya dengan Tuhan, meskipun dia mengaku bahwa dia tidak beragama, siapa tahu sholawat Tobibi Kolbi ini bisa merasuk ke kolbunya dia, sahabat, sehingga penyakit-penyakit yang ada dalam dirinya setidaknya meskipun tidak bisa sembuh total, bisa sedikit meredakan, sahabat. Baik Mbak dengarkan dulu, Mbak, pikirannya yang rileks, Mbak yang tenang, bikin hati Mbak, jiwa Mbak, pikiran Mbak setenang mungkin, bikin setenang mungkin, rileks mungkin. Sementara abaikan dulu rasa sakitnya, abaikan dulu. Coba dengarkan sholawat ini ya Mbak ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi
Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, wahai Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Mbak ini adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ya Allah, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, berilah hidayah pada Mbak ini. Ya Allah, berilah kesembuhan pada penyakit Mbak ini. Ya Allah, berilah kesembuhan jasmani dan rohaninya. Ya Allah, apapun agama beliau, apapun kepercayaan beliau, ya Allah, angkat segala penyakitnya. Ya Allah, berilah kesembuhan pada Mbak ini. Ya Allah, berikan hidayahmu pada Mbak ini. Ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Terus Mbak, yang tenang, rileks, lebih rileks lagi. Sampean atur nafas Mbak, sampean hidup dari hidung, sampean keluarkan dari mulut. Ya Allah, lebih rileks lagi, biar saya bisa berkomunikasi dengan sampean, biar saya bisa mengorek lagi apa-apa yang terjadi pada sampean. Sampean tenangkan pikiran sampean, sampean lupakan sejenak sakit yang sampean rasakan. Sampean rasakan begitu besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala, anugerah Tuhan yang telah kita beri, yang telah Tuhan berikan kepada kita. Gimana Pak? Sudah bisa komunikasi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat, sudah bisa diajak komunikasi. Meskipun tidak bisa sembuh secara total, setidaknya penyakit yang diderita Mbak ini sudah sedikit ringan. Yang dirasakan sakit yang sebelah mana Mbak? Dari sini. Ya Allah subhanallah. Berarti di area kewanitaannya Mbak yang terasa sakit. Ya kurang lebihnya. Ya Allah. Udah berapa lama Mbak merasakan sakit seperti ini? Gak pernah mas. Baru kali ini. Cuman emang kadang tuh kalau tiap sore kayak kepala tuh kayak sakit banget gitu loh. Ya Allah. Terus ikhtiar Mbak apa? Mbak merasakan sakit ini apa? Mbak berobat ke dokter atau ke apa alternatif atau apa gitu? Ke dokter pun udah pernah. Ke dokter pernah. Dokter pun loh nggak ada. Setelah Tetep di ronsen, aja. apa penyakitnya kata dokter? Nggak ada, cuman kasih obat aja. Berarti di ronsen di dokter secara medis tidak ada penyakit Mbak? Ya. Terus ke alternatif juga pernah Mbak? Ada sih. Terus cara pengobatannya gimana waktu Mbak datang ke alternatif itu? Ya nggak tahu, sama dia tuh kayak tanya. Aku sih nggak percaya. Ya. Hanya ada ngirim, ada yang nggak suka lah, apalah. Dan sekarang kok masih percaya gini. Terus selain Anda ke berobat ke alternatif, mungkin Mbak pernah datang ke orang pintar ataupun dukun untuk pasang-pasang susu atau pasang apa ya, panglaris gitu, supaya kelihatan lebih muda, supaya banyak orang yang suka sama Mbak. Mungkin Mbak pernah seperti itu? Pernah sih, aku pernah jadi sama temanku tuh. Nah, Ya pernah berarti ya Mbak? katanya dia supaya kalau ada kerjaan gampang, Nah, ngobrol sama orang tuh kayak orang tuh langsung nurut gitu loh mas. intinya biar banyak orang yang suka gitu. Iya. Karena kalau menurut penglihatan saya ya Pak, ya Tapi saya kenapa? nggak percaya sih, ya udah dia Tapi- suruh ikut ya aku ikut aja. Karena kalau menurut penglihatan mata batin saya ya Mbak, Mbak ini pernah masang susu baik di area wajah, juga di area bagian sensitif wanita Mbak. Apa benar Mbak? Nggak tahu dah, ya udah pokoknya dia bilang kamu kalau mau udah nurut aja lah, nanti ya apa katanya dia gitu loh mas. Ya itu kalau memang kerasanya saya, penglihatan saya ada susuk memang di mana itu, di area wajah sampean
sama di area sensitif kewanitaannya sampean gitu. Ya Allah. Ternyata mungkin penyakit ini juga keluarnya kan dari tempat kewanitaannya sampean ya Mbak ya, darah ini loh. Iya kayaknya iya nih. Karena kalau menurut saya Mbak, penyakit Mbak ini ada sangkut pautnya daripada pemasangan susuk yang Mbak pasang gitu loh di paranormal. Nggak tahu deh. Iya Mbak, ada sangkut pautnya Mbak, sehingga darah keluar dari areal kewanitaannya Mbak gitu loh. Mungkin kalau masukan dari saya ya Mbak, itu susuknya itu harus dilepas Mbak, harus dilepas. Kemudian Mbak harus taubat sesuai dengan keyakinan yang Mbak miliki. Mbak harus kembali lagi ke jalan agama yang Mbak percayai gitu, Mbak. Kalau Mbak tetap dengan kehidupan Mbak yang seperti ini, maaf loh Mbak ya, kehidupan bebas Mbak yang seperti ini, sulit Mbak mau sembuh. Mungkin ini teguran dari Tuhan agar supaya Mbak kembali lagi ke Tuhan. Itu gimana Mbak? Saya dulu nggak kayak gini kok Mas. Nggak kayak gini gimana maksudnya? Ya, saya dulu tuh ya nggak kayak gini. Terus kok Mbak sampai terjerumus ke dunia hitam itu gimana Mbak? Kasihan loh, Mbaknya ini cantik loh padahal. Nggak eman sama diri Mbak sendiri dan masa depan Mbak sendiri gitu. Kalau Mbak tetap seperti ini, gimana ya masa depannya Mbak itu loh, kasihan. Satu, itu bisa merusak diri Mbak sendiri. Kedua, masa depannya Mbak, keluarganya Mbak, gimana Bang Mbak? Nggak pikirkan. Saya tuh dulu gimana ya Mas ceritanya, saya ini ketemu sama laki. Ya. Terus? Ya kan saya nggak tahu kalau dia tuh udah beristri. Ya. Terus saya punya anak ditinggalin. Gimana sih Mas rasanya? Saya harus ngurus semuanya sendiri. Kayak apa ya? Sekarang tuh makanya kalau saya dibilang suruh percaya sama namanya laki tuh nggak ada lah. Terus tanggung jawab mantan suaminya sampean ke sampean dan anak sampean gimana? Gak ada sama sekali, ditinggal begitu aja. Untuk nafkahi anak juga? Ya Allah. Tapi udah Mbak, apa itu resmi cerai sama suaminya? Dinikahin aja enggak. Astagfirullah. Oh, berarti belum sempat nikah dulu ceritanya. Seperti hubungan bebas gitu dulu berarti. Hubungan bebas antara anak muda lah kayak gitu, kehidupan anak muda gitu. Saya tuh dulu namanya anak masih perawan Mas. Ya. Orang tua saya kan kolot ya. Namanya berteman sama laki aja nggak boleh. Ya. Terus kok sampai Mbak bisa terjerumus dengan dunia hitam, terus dengan laki-laki yang belum Mbak nikahi gitu, gimana? Katanya kan keluarganya ketat. Nggak tahu. Itu juga masih temennya ayah. Makanya waktu itu kayak aku percaya aja gitu loh. Nggak tahu kalau ya udah, makanya sekarang kalau misalnya sama temen dibilangin diajak ke sini, yang penting bisa buat balesin dendamku gitu, jalan aku. Iya. Tapi gini Mbak, sebenarnya kita tetap mau membantu Mbak, tetap kita menolong orang, nggak melihat agamanya, nggak melihat ras, nggak melihat suku Mbak. Kami tetap akan menolong Mbak, asalkan Mbak ini mau untuk merubah diri menjadi lebih baik lagi gitu. Biar apa yang kita lakukan nanti untuk proses penyembuhan
kesembuhan Mbak Hil bisa lebih cepat. Gimana ya sahabat, ini aja Mbak, nanti kalau Mbak ada waktu Mbak datang ke pondok atau bisa menghubungi nomor saya nanti ya Mbak ya, untuk pengobatan lebih lanjutnya nanti Mbak menghubungi nomor saya. Untuk sementara mungkin cukup di sini aja, kan tadi udah agak mendingan ya Mbak dibacakan sholawat ya, meskipun Mbak bukan beragama muslim, Mbak mendengarkan sholawat tadi yang saya lantunkan, Mbak agak merasa mendingan. Mungkin nanti untuk pengobatan lebih lanjutnya Mbak bisa hubungi nomor WA saya nanti ya Mbak ya, Mbak bisa datang ke pondok. Mungkin cukup di sini dulu ya Mbak ya, saya mau baik sahabat, mungkin cukup di sini dulu apa yang bisa saya informasikan kepada sahabat GIF semuanya. Sebagai manusia biasa, kita tidak luput dari kekurangan dan kesalahan sahabat. Baiklah sahabat, kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.